Pada dasarnya wanita itu memang kodratnya sebagai ibu rumah tangga ya. Yes, betul. Tapi salah satu support system yang kita berikan, kita sama-sama saling mengingatkan. Mbak Arti, Bu Arti juga nanti ngingetin, Mbak Dina gimana? Halo, saya Endang. Welcome to podcast Open Your Mind. Selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini sangat luar biasa sekali karena saya kedatangan dua orang tamu yang sangat menginspirasi untuk para wanita dan ibu-ibu sukses di Indonesia. Tema kita kali ini Woman Empower. Yaitu bagaimana seorang wanita mampu bertahan dan berjuang dalam bisnis yang kita tidak tahu mudah, dan bagaimana super system antara wanita berjalan seperti seharusnya. Hari ini, kembali lagi saya kedatangan dua wanita hebat, sekaligus beliau ini bersahabat hampir 10 tahun ya Bu. Ya, background bisnis mereka berbeda loh, tapi mereka saling support dalam banyak hal termasuk dalam bisnis. Nah, saya akan memperkenalkan beliau Ibu Arti Asmoro. Beliau seorang ibu muda yang menjadi pengusaha batubara sukses di Banjarmasin. Beliau ingin berbagi rahasia suksesnya agar menginspirasi para wanita Indonesia nih untuk tetap semangat dalam mencapai impiannya. Halo Ibu Arti. halo, selamat sore. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Cantik banget Bu hari ini. Terima kasih Bu Endang, Iya, cantik iya. loh. Gimana Bu flight dari Banjarmasin ke Surabaya? Alhamdulillah kemarin flightnya bagus ya, cuacanya juga mendukung. Iya. Ya kurang lebih aja sih panas antara Iya, kita suhunya sekarang Ibu di atas 38 derajat Bu. Sangat panas sekali kita ini Bu, Surabaya. Nah, selain Bu Arti, ada lagi salah satu pengusaha sukses. Beliau dari Banjarmasin dan juga merupakan top leader dan top income EVOS yang usianya masih muda. Beliau memiliki 2 orang putri dan sangat memotivasi dan menginspirasi teman-teman di EVOS. Nah, saya akan memperkenalkan beliau Ibu Lucy Kardina Sari. Halo Bu Selamat Endang. datang Ibu. Alhamdulillah ya. Saya senang sekali akhirnya kesekian kalinya saya datang ke sini ketemu Bu Endang. Sangat cantik sekali hari ini, dan Bu Endang juga makasih ya oleh-olehnya. Oh iya, alhamdulillah. Semoga berkenan. Sangat berkenan sekali Bu Endang. Iya, iya. Terima kasih Bu. Gimana cuacanya Surabaya? Luar biasa panas sekali. Panas sekali. Ini hot banget. Karena perbedaan cuaca malam tadi juga saya sempat agak sedikit batuk ya, lumayan panas sekali di sini. Tapi tidak pernah mematahkan semangat saya untuk selalu kembali ke kota yang saya cintai. Ya, tetap semangat kita. Ya Bu. Terima kasih Bu Dina sudah meluangkan waktu ke sini. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Arti. Ya Bu ya. Bu Endang. Bu, apa nih yang mendasari Ibu Arti melakukan bisnis marketing dan trader batubara yang bertahan di masa pandemi sehingga mampu memberikan profit yang besar bagi perusahaan? Padahal kita semua tahu pelaku bisnis batubara adalah seorang pria Bu. Gimana nih Bu? Ya, mungkin saya mau jelaskan sedikit masalah pertambangannya. Kalau pertambangan memang pada dasarnya untuk menyeting semua masalah di lapangan adalah memang laki-laki. Kebanyakan kaum laki-laki. Hanya karena saya sebagai pekerja marketing batubara di perusahaan tersebut, dan saya juga trading batubara kan ke pabrik. Jadi benar-benar untuk kita menjalankan suatu usaha, suatu target untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap suatu perusahaan itu memang harus membutuhkan strategi yang matang. Apalagi kan di zaman pandemi seperti ini. Betul, Mungkin Bu. saat ini memang batubara naik ya, itu menguntungkan para pihak penambang. Sementara trader, sebagai trader yang kita dengan suplai lokal pabrik, itu benar-benar
memberikan ini juga agak sedikit kendala karena harganya dari penambang sudah tinggi karena kan gitu, harga batu bara kan tinggi ya. Meskipun kondisi COVID, tapi ya karena kita kalau berbicara masalah batu bara ada pengaruh dari luar dan dalam negeri, jadi ya kebijakan pemerintah, ya. Iya, ada Nah, kebijakan. untuk hal-hal yang seperti kesulitan seperti itu menghadapi masalah itu ya, namanya masalah harus kita hadapi ya, bukan kita hindari. Kita harus benar-benar istilahnya mencari. Kalau saya sebagai pemilik penambangnya, mungkin saya akan meningkatkan produksi. Cuman kalau kita meningkatkan produksi pun kita harus membutuhkan strategi gimana untuk berapa main split persekian produksi, target produksi yang harus kita siapkan ya, karena harga lagi bagus ya kan. Yang kedua, kalau saya sebagai di trader, kita memasukkan ke pabrik itu harga sangat kompetitif dengan trader-trader yang lain ya kan. Jadi kita harus mencari gimana memang kita pada dasarnya sudah punya kerjasama dengan pemilik sebelum-sebelumnya. Hanya saja kadang-kadang pemilik ini memilih jual ekspor dibanding ke lokal. Untuk itu ya di situ kita berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan, melakukan istilahnya negosiasi. Ya itulah negosiasi. Chemistry harus dapat benar-benar pemilik iunya. Nah, supaya apa yang kita inginkan, kita tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Ya Bu, ya betul juga ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Saya juga kurang paham batu bara ya, karena saya bukan pengusaha batu bara Bu, pastinya. Ya, ini ada pertanyaan kedua lagi, Ibu, kesulitan dan tantangan apa sih yang sering ditemui? Kalau dibilang kesulitan itu sangat banyak ya kan. Kalau kita sebagai pemilik IO itu pertama ya faktor cuaca, kita nggak bisa ngomong. Ketika harga lagi tinggi, cuaca hujan-hujan, ketika kita udah kontrak tapi kita belum bisa supply, itu yang membuat kita agak sedikit terhambat di situ ya. Kalau untuk masalah teknis itu masih bisa kita atur strateginya, misalkan ini harus seperti apa penyiapan pompa supaya target produksi itu bisa tercapai. Nah, sementara pemain sebagai trader kita jualan lokal apa segala macam, itu hal-hal yang banyak itu saya mengalami sendiri. Nah kan masalah tongkang, kadang tongkang delay, tongkang rusak ketika batu baranya sudah siap. Nah hal-hal itu yang memicu kadang adrenalin kita tuh ya, kadang sampai mikir mau aduh ganti tongkang ini ya itulah yang harus benar-benar istilahnya kita harus gesit lah, harus konsen. Jadi dalam melakukan pekerjaan apapun, yang pertama fokus ya kan. Pastinya fokus. Kita harus fokus. Yang kedua kita harus punya target dalam hal apa supaya pekerjaan itu sesuai dengan waktu yang tepat, juga efisien, selesai tepat waktu. Betul. Itu sih beberapa banyak sih sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi. Cuman kita sebagai pelaku bisnis harus bisa mempunyai strategi, mempersiapkan istilahnya peluru ya kan, harus bisa gimana menyelesaikan masalah tersebut. Berarti harus punya strategi yang matang dulu ya Bu ya. Karena semangat nggak boleh, tetap semangat. Ternyata tantangannya juga banyak lah. Terus ini ada pertanyaan ketiga Bu, mindset atau mental seperti apa yang harus dimiliki pengusaha wanita nih Bu? Pada dasarnya wanita itu memang kodratnya sebagai ibu rumah tangga ya. Tapi ketika kita membicarakan hal itu ya kan, kita memang menerima kita sebagai seorang ibu, seorang istri ya kan. Tapi kita apabila kita juga punya kemampuan untuk bisa maju ya kan, paling enggak ya bukan kita membicarakan porsi antara lelaki dan wanita, tidak, tapi di mana sekarang saya lihat kan perkembangan zaman, banyak juga wanita-wanita itu yang lebih maju dan lebih kreatif, lebih produktif ya kan. Bahkan
nggak ini ya, nggak, teman saya ini luar biasa Dina ya. Sebagai ini saya salut banget karena saya mengikuti seperti apa kan di EVOS ini juga sangat luar biasa ya. Jadi itulah yang tadi saya sebut, sebagai seorang wanita boleh kita memberikan, berinovatif, mau produktif sebagai untuk menghasilkan sesuatu, itu pun balik juga dengan keluarga. Tapi hanya satu, jangan pernah melupakan keluarga kita dan suami. Nah itu betul ya Bu. Bagaimanapun kita tetap kembali ke keluarga. Ya. Dan juga Bu Endang, karena kita memang sudah berteman ya Bu Endang, salah satu support system yang kita berikan, kita sama-sama saling mengingatkan. Mbak Arti, Bu Arti juga nanti ngingetin, Mbak Dina gimana, anak-anak itu sehat kah? Lama pergi nggak apa-apa anak-anak. Jadi kita saling mengingatkan. Nanti saya juga, Mbak Arti jangan malam-malam pulangnya, itu anak-anak gimana? Karena dia sering ketemu bayar sampai malam juga kan. Jadi saya pikir yang bisa kita berikan dari persahabatan kita ya Mbak Arti ya, sebagai sesama wanita, kita itu harus saling support, saling mendukung, saling mengingatkan. Betul. Itu adalah wanita modern menurut saya. Nggak perlu lagi kita yang sesama wanita saling menjatuhkan, kayaknya itu tidak memberikan value. Lebih baik kita sama-sama mendukung, saling mensupport. Iya, syukur-syukur sama-sama bisa memberikan income ya kan. Iya. Udah berapa lama nih persahabatannya? Persahabatan kita lama. Ya, hampir 10 tahun ya. tahun. Bahkan kita pernah hamil bareng juga. Anak-anak kita seumuran. Bareng satu kelas. Satu kelas. Iya. Senengnya kalau bisa saling mensupport ya Bu, dalam hal apapun ini ya, nggak hanya dalam bisnisnya, berarti ya dalam kita saling mengingatkan. Iya. Mudah-mudahan ini juga jadi masukan ya untuk wanita-wanita yang kebetulan mungkin saat ini nonton podcast kita, bahwa persahabatan itu yang bisa memberikan value mungkin bukan semata-mata dinilai dari rupiah, tapi semangat yang kita butuhkan gitu, saling menyemangati. Iya, saling mensupport. Iya. Ya ini nih.